kita semua Iya. ya. Nggak usah deh kayaknya satu kata. Pokoknya shalom semua sambil lambaikan tangan ya, menandakan adik-adik sudah Dalam skol. kabar, kabar. Shalom. Apa kabar? Udah lama ya kita tidak ketemu di Zoom ini. Mohon maaf kakak itu lagi sibuk-sibuknya karena kakak lanjut kuliah. Jadi harap dimaklumi ya adik-adik semua. Jadi baru kali ini juga kakak bisa bergabung ya. Pokoknya semua tetap semangat di dalam Tuhan, tetap bersuka cita. Kita akan bersama-sama sembah Tuhan. Siapa yang sore menjelang malam hari ini bersemangat untuk menyembah Tuhan dan dengarkan firman Tuhan, boleh lambaikan tangan bersama-sama dengan kakak. Ayo kakak mau lihat responnya nih. Siapa yang antusias banget? Haleluya, puji nama Tuhan. Yuk adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan nantinya, kita mau sembah Tuhan kita terlebih dahulu ya. Jangan ada yang bermain-main ya. Semua kita akan sungguh-sungguh datang memuji Tuhan. Mari adik-adik semua kakak undang kita semua untuk tunduk kepala, tutup matanya. Kita hormati hadirat Tuhan. Mari semua kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur Tuhan jika kami boleh ada sampai hari ini semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, di mana kami berada saat ini, Tuhan, Engkau melihat setiap kedalaman hati kami. Mari Engkau tutup bungkus setiap kami, keluarga kami, Tuhan yang bertalian darah dengan kami. Kami undang kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja sebebas-bebasnya atas ibadah kami malam hari ini Tuhan. Kami biarkan Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah, melawat dan berperkata setiap kami. Oh kuduskan langit di atas kami. Biarlah jaringan internet kami dan dimanapun kami berada, cuaca di daerah kami semuanya diambil alih oleh Tuhan. Segala pengacau, segala roh api asing, segala apapun itu bentuknya yang tidak berasal daripada Tuhan yang mengganggu jalannya ibadah ini, kami tolak, kami hancurkan demi nama Yesus tidak berkuasa. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna. Darah Yesus memagari, membentengi setiap kami dan Zoom ini. Dan kami biarkan Roh Kudus melawat adik-adik kami ini khususnya malam hari ini. Sehingga Bapak mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Tidak ada yang bermain-main, semuanya fokus hanya di dalam hadirat-Mu. Kami siap menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah Tuhan dengan kakak kita katakan. Amin. Tetap berada di dalam hadirat Tuhan. Tetap tundukkan kepala, tutup matanya. Mari kita mau sembah Tuhan. Kita naikkan pujian, kita katakan Dia Yesus telah mati bagiku. Haleluya Yesus. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Katakan dia angkat ku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku bagi dia sembahku, hanya dia segalanya bagiku. Katakan bagi dia segala pujian, hormat serta syukur
kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari adik-adik semua kita angkat pujiannya dari awal dengan senap hati. Mari sebelum kita menyambut kematian Tuhan Yesus, mari adik-adik semua renungkan kebaikan Tuhan, bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus setiap kita. Karena kasih karunia-Nya, kebaikannya, anugerahnya besar bagi setiap kita. Untuk itu adik-adik semua, mari bersungguh-sungguh malam hari ini datang menyembah Tuhan. Katakan, Dia Yesus lama tiba bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas, kasih-Nya Dia angkatku, Dia angkat ku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Angkat kedua tanganmu, katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Lebih dalam lagi katakan, angkat kedua tanganmu, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan, selama-lamanya Tuhan, selama-lamanya, selamanya Tuhan kami sembah. Bagimu-lah segala pujian, bagimu-lah segala hormat kami sembah. Sebab Engkau Allahku, sebab Engkau Bapa-Ku, kami tinggikan Engkau, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, tiada seperti-Mu. Haleluya.
Kami bersyukur, kami memuji, kami sembah Yesus. Terima kasih Engkau baik, Kau mati di kayu salib Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu. Ini kami anak-Mu. Terima kasih telah memilih kami. Engkau ajaib. Sungguh kami bersyukur, kami memuji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkaulah Yesus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Oh Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang baik, tiada seperti-Mu. Engkau agung, kami berikan pujian, kami berikan hormat hanya bagi-Mu. Haleluya. Kami bersyukur, kami sembah, kami naikkan pujian yang terbaik bagi-Mu, Yesus. Yesus, haleluya, glory bagi-Mu, glory. Kami percaya Kau Allahku, Kau hadir di tengah. Engkau manis, tiada seperti-Mu. Oh, sana bagi-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami tidak mau Tuhan, seperti hari-hari sebelumnya kami datang di hadapan-Mu. Kami mau sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Sebab yang kami jumpai adalah Raja di atas segala Raja. Bapa kami yang hidup, yang senantiasa memelihara kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami berikan puji sembah yang terbaik bagi-Mu. Kami berikan hormat, kami berikan hati kami Tuhan. Kami berikan yang terbaik. Biarlah hati-Mu disenangkan, biarlah Engkau ditinggikan, sebab Kau yang layak disembah, layak dipuji. Syukur bagi Dia segala puji. Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
Mania dengan senang hati adik-adik semua. Kakak undang kita tuh dengan sungguh-sungguh naikkan pujian ini. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan selama-lamanya, Tuhan, selama-lamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya ketika kami menyembah Engkau, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Selama-lamanya kami mau terus meninggikan Engkau Tuhan. Sebab kami tahu kami tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Sebab kami percaya bahwa tanpa Tuhan kami tidak mampu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan sebentar kami mau beria-ria meninggikan Tuhan. Kami mau bersorak-sorai Tuhan. Kami percaya hatimu disenangkan melalui puji sembah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap beria-ria dengan kakak untuk sembah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita naikkan satu pujian. Kita katakan, ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Apapun keadaanmu adik-adik, di waktu aku susah, waktu ku sendirian, katakan dia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Katakan nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan lebih keras, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang apa? Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Baik adik-adik di sini semua, sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, kakak buka terlebih dahulu ruang kesaksian bagi adik-adik yang ingin bersaksi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Waktu dan tempat kakak persilahkan. Ayo. Kak Vanda, hari ini difokuskan kepada kesaksian buat adik-adik yang tergabung di GAP. Oh, baik Kak Ria. Jadi Jadi gimana? sebisa mungkin semua adik-adik bisa bersaksi ya. Bagaimana adik-adik
bisa tergabung di GAP. Bagaimana adik-adik selama mengikuti pembelajaran, adakah perubahan-perubahan yang mendasar yang terjadi dalam diri adik-adik, itulah yang akan disaksikan. Ya, silakan Jadi Kak Fanda. jadi kita tidak firman Tuhan hari ini, Kak. Ada firman Tuhan tapi apa cuma simpulan dari kesaksian adik-adik. Oh, baik. Jadi ditunjuk aja gitu ya satu-satu karya ya. Iya, silakan Kak. Baik deh. Nanti kakak tunjuk satu-satu, jadi boleh bersaksi sepanjang beberapa tahun ini di GAP, apa yang sudah didapat, apa yang dirasakan, ada perubahan atau gimana ya. Jangan kira-kira nanti adik-adik semua melempem aja gitu ya, tidak ada perubahan. Ya, yang pertama kakak lihat di sini Mateo. Boleh disaksikan Mateo apa yang didapat selama ini pure ya, apa yang adik-adik rasakan dan boleh juga dikoreksi misalnya tentang GAP kita nih harus seperti apa untuk menjadi lebih baik lagi. Ya adik-adik kami juga kakak-kakak semua butuh pendapat dari adik-adik semua untuk kemajuan GAP biar kiranya oh Kak cobalah seperti ini biar tidak monoton ya. Baik Mateo silakan. Shalom teman-teman dan Kak Ria dan Kak Fanda, hari ini Mateo akan bersaksi selama di GAP. Jadi Mateo sudah mengikuti GAP dari 2023. Terus Mateo bersyukur banget bisa masuk ke komunitas GAP, soalnya Mateo dapat banyak pengetahuan baru tentang firman Tuhan. Terima kasih. Ada perubahan apa yang ada di dalam diri Matthew selama mengikuti pembelajaran? Adakah yang paling signifikan atau yang paling mendasar? Dan itu bisa disaksikan sama papa, sama kakak. Adakah? Tidak ada karya. Hanya itu. Oke deh. Ya, silakan ke Panda. Baik, terima kasih Mateo. Selanjutnya untuk Rafael dan Angel. Rafael dulu ya, nanti setelah Rafael, Angel. Silakan. Rafael, Angel. Ayo Rafael. Shalom Karya, Shalom Kavandra, Panda, Shalom semuanya. Halo. Rafael mau kesaksian. Selama Rafael gabung di GAP, Rafael bersyukur karena selama Rafael gabung di GAP, banyak pelajaran baru yang Rafael dapat. Di mana di GAP? Di mana di GAP? Kita diajar untuk lebih lagi mendekat kepada Tuhan. Dan kita bisa bertumbuh menjadi anak panah Tuhan Yesus. Terima kasih Karya, Kak Fanda.
yang sudah membimbing kami. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Lanjut, Angel. Lalu forum kulit. Salam Angel pasti Karya. berani. Salam semuanya. Angel mau kesaksian. Selama gabung di GAP, banyak sekali angel yang dapatkan di mana selama gabung di GAP banyak pengajaran dan bimbingan yang diberikan. Di GAP juga kita diajarkan agar bagaimana mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa belajar bagaimana caranya supaya kita bisa lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kita juga mempelajari bahwa dasar dan bangunan kita adalah Yesus Kristus. Terima kasih Karya Kak Panda. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Rafael, terima kasih Angel. Nanti ke depannya kalau bisa, Rafael sama Angel ya, jangan dibantu mamanya lagi. Walaupun cuma satu kata nggak apa-apa. Biar itu dari hatinya Angel sama Rafael, oke? Terima kasih Kak Jusita. Baik, selanjutnya dari Gape. Gape, ada yang mau disaksikan, ada yang mau diceritakan. Sudah sekian lama di GAP. Baik. Apa bedanya ketika engkau belum di GAP dan sekarang sudah di GAP? Kesaksiannya apa? Ayo GAP. Ayo. Cuma kesaksian. Iya, jangan malu-malu. Nanti gini, semenjak di GAP, aku GAP jadi rajin baca firman Tuhan, seperti itu. Ayo, jangan malu-malu. Ayo, Dev. Bersuara GAP. Gabriel. Ayo. Ini Gape kondisinya lagi kurang sehat, Kak. Ya. Nanti kita cover dalam doa buat Gape ya. Iya, baik, Kak. Ya, nanti minggu depan ya, Gape ya. Bersaksi ya, nggak ada terlambat. Ya, cepat pulih untuk Gape. Nanti kita doain Gape sama-sama ya. Tetap semangat. Terima kasih juga nih. Semangatnya ada walaupun kurang fit, tapi tetap ikut di GAP ya. Selanjutnya Chelsea, ayo. Shalom Karya, shalom Kak Fanda, shalom Kak Jusita, salam teman-teman. Saya mau kesaksian.
Selama tergabung di GAP, saya mengalami banyak perubahan. Saya juga banyak mempelajari banyak hal. Seperti yang awalnya dulu saya jarang membaca firman Tuhan, membaca kitab, dan sekarang menjadi setiap hari membaca firman Tuhan. Saya juga menjadi mengetahui tentang cerita-cerita kisah firman Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ria. Saya juga di sini diajarkan untuk terbiasa membangun mesbah bersama Tuhan setiap hari. Mulai dari membaca firman Tuhan, berdoa setiap hari, dan juga bermazmur. Saya di sini juga diajarkan untuk bisa menjadi orang yang bisa bersaksi mengenai kebaikan Tuhan di depan banyak orang, sehingga saya juga bisa menjadi apa ya, kayak nggak grogi kalau ngomong depan banyak orang. Saya juga di GAP, saya berharap dan ingin menjadi orang yang bijaksana, seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu, yang walaupun ada angin atau badai sekalipun, rumah itu tetap kokoh. Apa lagi ya? Sekian aja sih, Kak. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Ada Carlo dan Gaby. Satu-satu ya. Carlo dulu deh. Waktu saya gabung ke GAP, saya bisa 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 lebih mengerti tentang firman Tuhan, dan saya bisa membaca rajin membaca Alkitab setiap hari. Eh, dan bisa lebih menjadi lebih penyabar, rajin. Udah Kak, itu aja. Baik, terima kasih. Udah jadi penyabar katanya. Puji nama Tuhan. Berarti ada perubahan semenjak di GAP ya. Selanjutnya Kakak Gaby. Setelah aku masuk GAP, aku jadi lebih banyak tahu tentang firman Tuhan. Karena kebaikan Tuhan Yesus, aku jadi lebih baik dan pintar. Dalam sekolah, ulangan harianku juga ada bertambah nilainya. Aku jadi lebih rajin belajar dan lebih fokus sama pembelajaran sekolah. Setelah masuk GAP, aku juga lebih dekat dengan Tuhan dan jadi selalu baca firman setiap harinya. Karena ajaran Karya dan Kavanda, aku jadi lebih banyak tahu tentang firman Tuhan, kebaikannya, dan kalau ada Zoom gitu kan selalu ada inti-intinya, ditulis dan dipahami, jadinya aku tahu gitu tentang apa yang dijelaskan dan apa topiknya, sehingga lebih tahu gitu banyak tentang firman Tuhan. Nah itu aja Kak. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Gaby, tetap semangat ya. Tetap Tuhan tambah-tambahkan kepintarannya. Nah, selanjutnya Kakak Rahel. Salam Karya dan Kak Fanda dan teman-teman.
Selama mengikuti di GAP, saya semakin lagi dekat dengan Tuhan dan lebih rajin lagi berdoa dan baca firman Tuhan, baca Alkitab. Dan saya semakin mengenal dan mengerti kisah-kisah di Alkitab. Dan juga terima kasih untuk Karya dan Kak Vanda sudah mengajari kita di GAP. Udah, Kak. Udah. Terima kasih kembali Rahel, tetap semangat ya. Apa ada di sini ada yang deg-degan? Giliran diminta untuk bersaksi. Ya, jangan ada yang deg-degan ya, semuanya rileks saja ya. Apa yang ada di hati, tidak ada benar, tidak ada salah. Ini semua kesaksian untuk mempermuliakan nama Tuhan ya. Selanjutnya Mesa, silakan deh. Oke, baik Kak Vanda. Salam Kak Vanda sama Karya. Saya mau bersaksi, selama saya bergabung di GAP, saya merasa mengalami perubahan dari diri saya. Yang dulu malas baca Alkitab, sekarang rajin baca Alkitab. Dan juga mengajarkan aku untuk menjadi manusia yang baru. Saya juga lebih sering baca firman Tuhan dan lebih dekat dengan Tuhan. Ya, itu aja Kak. Terima kasih. Suaranya tegas banget ya, suara-suara pemimpin nih. Tetap semangat Mesak. Lanjut, Olip. Salam Kapanda Karya, salam teman-teman. Awal masuk GAP, saya saya mengalami perubahan juga dari malas berdoa, membaca Alkitab, sekarang udah menjadi rajin berdoa dan membaca Alkitab. Saya juga suka mendengarkan kakak-kakak GAP memberi pelajaran dan firman. Saya juga selalu berdoa untuk GAP untuk selalu maju. Sekian aja, Kak. Amin. Terima kasih. Yes, Skill. Gimana? Ada kesaksiannya? Boleh di-share? Silakan. Nanti habis Skill lanjut Mikael ya. Salam Kak Fanda, salam Karya, salam teman-teman semuanya. Nah, saat ini saya mau kesaksian. Saya masuk ke ikut GAP, banyak sekali perubahan yang terjadi. Nah, dulu saya sudah kenal Tuhan, tapi masih suam-suam kuku lah istilahnya. Tapi setelah ikut GAP, di sini diajarkan untuk bangun mesbah, baca firman tiap hari, dan beribadah, baca firman, dan saat teduh. Intinya lah bangun hubungan karib, bangun relationship dengan Tuhan. Nah, itu pun saya lakukan. Nah, tiap hari, tiap saat, tiap waktu kalau ada waktu, bangun mesbah misalnya di sekolah, waktu kosong itu, saya lakukan itu. Bangun mesbah biar dalam hati saja. Yang penting ya bangun mesbah, bangun relationship dengan Tuhan, menceritakan apa yang saya alami itu di hari-hari ini, yang saya jalani. Nah, akhirnya pun saya telah banyak perubahan. Saya baca foto YouTube-nya juga, apa itu khotbah-khotbahnya pengkhotbah di kayak luar negeri gitu, kayak Cliff Catchell, Nicholas Bowling dan lain sebagainya. Itu saya sering buka-buka itu. Juga tentang pembahasan penggenapan firman Tuhan. Nah, itu juga tentang Sungai Efrat yang sudah mulai mengering, itu tanda akhir zaman. Itu saya sudah sering buka-buka. Intinya banyak perubahan yang sudah terjadi, itu semua karena ikut GAP ini. Saya bersyukur pada Tuhan karena telah tergabung di GAP ini. Banyak perubahan yang sudah terjadi, mengandalkan Tuhan. Saya sudah mulai mengandalkan Tuhan, bangun hubungan karib dengan Tuhan, juga bersandar kepada Tuhan. Itu saya saksian. Terima kasih.
Sekarang, oke. Salam, salam, Kak Fani. Salam. Ayo, Shalom Kak Dea Ria dan Mikael. shalom Kak Vanda. Salam. Shalom semua. Salam. Lebih bersyukur selama bergabung di IHP. Mikael boleh belajar tentang kebenaran Tuhan. Mikael lebih rajin beribadah, baca Alkitab dan berdoa. Terima kasih Kak Ria dan Kak Vanda buat nanya. Terima kasih. Terima kasih kembali Eskil sama Mikael. Tetap semangat ya. Sangat diberkati juga dengan kesaksiannya. Next, berkat. Shalom Karya dan Kak Vanda. Saya ingin bersaksi selama saya di GAP, saya belajar banyak tentang firman Tuhan, tentang tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, eh, melalui eh, melalui karya saya juga belajar tentang bagaimana mendekatkan diri kepada Tuhan dengan membangun mezbah dan bagaimana menyembah Tuhan. Itu karya ajarkan dan saya juga mengalami perubahan seperti sekarang lebih suka baca Alkitab dan lebih suka mendengarkan lagu-lagu rohani, Kak. Itu saja. Haleluya, ada perubahannya ya. Selanjutnya Teresia. Shalom Karya, shalom Kak Vanda. Saya akan bersaksi selama saya masih di itu termasuk di dalam GAP. Saya bersyukur karena yang awalnya saya tidak pernah baca Alkitab, jadi sekarang saya tahu baca Alkitab. Saya yang selalu tidak pernah berdoa, sekarang saya juga bisa berdoa. Saya yang selalu jarang-jarang ibadah, sekarang saya jadi Suaranya di saya tadi dikasih mati. Ya, baru aja kok, baru aja. Iya. Ya Karya, Ada lagi Teresia itu suaranya dibuka. Sudah? Loh, ditutup lagi. Kalau sudah tidak ada lanjut Maleaki. kayaknya sudah itu aja Karya. Saya Maleki, coba ditutup layarnya, coba kamu buka suaranya, biar nggak kresek-kresek itu. Ditutup layarnya, tapi kamu bisa buka mic-nya, biar nggak kresek-kresek coba. Ya, saya pas mengikuti GAP, saya mengenal kisah Alkitab dan saya bisa baca Alkitab setiap hari dan saya berdoa sebelum tidur dan sesudah tidur.
kayaknya sinyalnya ya. Sinyalnya Kak Fanda. Ya, iya ya. Gimana kita lanjut, Kak Ria? Iya, lanjut aja, nggak apa-apa. Selanjutnya, Junior. Shalom Kak Ria, Shalom Kak Fanda, Shalom teman-teman. Junior mau bersaksi. Junior senang dan bersyukur karena bisa bergabung di GAP. Junior juga senang karena bisa belajar tentang bersama Kak Ria dan Kak Fanda. Belajar tentang cara bersyukur kepada Tuhan. Itu Sudah. aja, terima kasih. Terima kasih kembali Junior. Damien. Salam karya, salam Kak Fanda. Damien bersyukur bisa masuk di generasi anak panah, dan Damien pas masuk di generasi anak panah itu Damien bisa mulai rajin baca Alkitab, bisa berdoa, dan bisa yang manusia tinggalkan, dan Damien tinggalkan manusia lama dan masuk ke manusia yang baru. Itu aja Kak. Baik, yang terakhir ada satu lagi Priscilla, Kak. bentar, Priscilla ada di situ? Sudah tidur karya. Oh, ya sudah. Kakinya luka pas jatuh dengan motor Kak. Oh. Nanti kita cover dalam doa ya supaya Priscilla cepat pulih ya. Yang terakhir Karen harus juga nih dapat jatah Karennya. Ayo Karen. Ada perubahan atau enggak? Jangan mentang-mentang ada mamanya di sebelah ya. Shalom Kak Fanda, shalom Kak Jusita, shalom Mama. Salam juga. Jadi saya sudah berada di GAP sejak tahun 2024. 2022. Awal-awal saya ikut GAP, saya masih malas-malasan ikut Zoom, terus juga masih bolos baca Alkitab. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, saya sudah mulai disiplin, dan juga saya sudah mulai rajin ikut Zoom, walaupun ada kadang juga izin karena adanya acara yang jadwalnya bertabrakan. Terus, semenjak di GAP, saya jadi bisa mengetahui dan memahami tentang ajaran-ajaran yang ada di Alkitab melalui karya yang dan juga kakak-kakak lainnya yang memberitakan firman Tuhan. Dan juga semenjak saya berada di GAP, saya semakin ingin dekat dengan Tuhan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Bersyukur bisa bertemu teman. Itu Kak Fanda dari Karen. Dari Puji Kak nama Ria Tuhan. katanya. Terima kasih buat Kak Ria katanya. Terima kasih buat Kak Ria. Iya, ya. Ucapkan terima kasih kembali ke Karennya Kak Ria. Karena sudah mengucapkan terima kasih. Puji nama Tuhan ya. Kakak juga secara pribadi sangat diberkati dengan kesaksian adik-adik semua. Ya, kakak juga ditegur ya dengan kesaksian adik-adik semua. Jadi lebih harus nggak bisa kalah dong kakak-kakaknya dari adik-adiknya. Jadi harus lebih lagi bergiat mencari wajah Tuhan, lebih lagi dekat dengan Tuhan. Cuman itu modal kita hidup kok, ya. Baik, sebelum nanti kita masuk firman Tuhan yang berkaitan dengan setiap kesaksian adik, alangkah baiknya kita menaikkan terlebih dahulu satu pujian. Ya, kita masuk dulu terlebih dahulu di dalam hadirat Tuhan.
Dan biar kesaksian adik-adik semua malam hari ini satu sama lain itu saling memberkati. Sebab tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kita di sini pengen lebih baik lagi hidupnya, ingin mengalami perubahan di dalam Tuhan. Ya, saya percaya itu semua dari hati adik-adik yang paling dalam. Mari semua adik-adik tundukkan kepala. Kita mau dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ria melalui sharing kita malam hari ini. Bapak, kami sungguh percaya Tuhan kesaksian malam hari ini oleh adik-adik GAP. Tuhan dengar, Tuhan tahu. Bapak, kami percaya Engkau menutup bungkus setiap kesaksian adik-adik kami malam hari ini. Dan kami percaya hatimu disenangkan melalui kesaksian malam hari ini Tuhan. Biarlah terus Engkau membawa perubahan di dalam hidup mereka. Mereka semakin bergiat mencari Tuhan. Mereka semakin tekun dan taat sampai akhir hidup mereka. Dan mereka boleh berbuah. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami mau dengar firman-Mu. Urapi Kak Ria yang menyampaikan firman-Mu dengan urapan yang baru. Setiap kami Tuhan, bukakan pikiran kami ya Roh Kudus untuk kami mengerti, untuk kami menangkap Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita naikkan pujian kata rinduku. Haleluya Yesus. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku. Haleluya, semuanya bagimu di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan Tuhan, nyatakan jalanmu. Saya serahkan ke Kak. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur di hadapan-Mu malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau sungguh dahsyat, Engkau sungguh ajaib berperkara di hidup kami. Terima kasih untuk kesaksian adik-adik kami Tuhan. Engkau sungguh Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Tidak meninggalkan perbuatan tangannya ajaib atas setiap adik-adik kami. Biarlah Engkau terus mengurapi kehidupan adik-adik kami. Hari lepas hari, waktu lepas waktu. Biarlah adik-adik kami semakin bertumbuh ke arah Kristus. Semakin serupa seperti Kristus. Semakin dengar-dengaran akan suara-Mu. Semakin mencintai Tuhan lebih dari apapun. Lebih dari siapapun. Dan semakin Tuhan disenangkan dan dipermuliakan. Roh Kudus, mari Engkau mengurapi lidah bibir mulut hamba-Mu ini. Engkau pakai menjadi
alat kemuliaan-Mu untuk memberkati setiap adik-adik kami. Juga ibadah secara live diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri Bapa yang memeteraikan setiap kesaksian adik-adik kami. Biarlah Engkau sendiri Bapa yang semakin dipermuliakan di dalam kehidupan mereka. Berkati setiap kami Tuhan, beri kami hati telinga seorang murid, beri kepada kami roh kerendahan hati untuk terus mau belajar dan diajar, untuk terus mau dengar-dengaran akan suara-Mu, untuk terus mencari wajah-Mu dan menyukakan hati-Mu Tuhan. Mari Engkau mengurapi ruangan di mana kami berada, mengurapi hati kami, pikiran kami, dan seluruh keberadaan kami. Tidak ada satupun yang terlewatkan begitu saja. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi, salam buat kita semua. Shalom, Kesaksian Karya. adik-adik luar biasa. Ya, kesaksian adik-adik luar biasa. Ya, kakak percaya Tuhan disenangkan, Tuhan dipermuliakan. Jangan hanya sampai di situ. Jangan hanya sampai di situ. Orang yang terus mau menyenangkan hati Tuhan, dia akan terus hatinya, pikirannya, tubuh jiwa rohnya, dan seluruh keberadaannya akan terus-menerus melakukan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Ya, jadi adik-adik ingat baik, jangan puas sampai di situ. Jangan puas sampai di situ. Kita harus terus-menerus adik-adik. Ya, kalau sekali kita kasih celah kepada si iblis, dia akan terus lakukan itu sama kita. Makanya jangan kasih celah. Jangan kasih kesempatan kepada si iblis. Jangan kasih ruang kepada si iblis. Ya, adik-adik harus bisa menjaga hatinya di hadapan Tuhan. Adik-adik harus bisa menjaga pikirannya di hadapan Tuhan. Adik-adik harus bisa menjaga matanya, telinganya, dan seluruh panca inderanya di hadapan Tuhan. Kakak mau tanya sama adik-adik, sampai di sini paham apa yang kakak maksud? Paham. Makanya ada pujian. Makanya ada pujian. Oleh karena anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Adik-adik percayalah, ketika adik-adik menyampaikan apa yang adik-adik bisa saksikan malam hari ini, itu semua karena pekerjaan adik-adik atau karena pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam diri adik-adik? Siapa yang mengerjakan itu di dalam diri adik-adik? Adik-adik bisa bersaksi. Adik-adik bisa menyampaikan atau menyatakan kebaikan Tuhan. Itu karena siapa? Ayo. Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Makanya adik-adik jangan pakai kekuatannya sendiri. Jangan andalkan kekuatannya sendiri. Harus selalu andalkan Roh Kudus. Ya. Harus andalkan Roh Kudus. Siapa di sini setiap hari selalu berkomunikasi dengan Roh Kudus? Ayo. Siapa yang selalu bertanya sama Roh Kudus kalau mau mengerjakan sesuatu hal? Siapa di sini yang selalu menyertakan Roh Kudus dalam melakukan segala sesuatu? Ayo. Ada nggak? Setiap harinya, Roh Kudus, saya mau ke sekolah. Roh Kudus, saya mau belajar. Roh Kudus, saya mau Zoom. Pokoknya segala sesuatu yang kita lakukan selalu bertanya pada Roh Kudus. Selalu sertakan Roh Kudus. Adik-adik mau dipimpin oleh Roh Kudus atau mau dipimpin oleh diri kita sendiri? Dengan kekuatan kita, dengan cara-cara kita, dengan hikmat kita. Adik-adik pilih yang mana? Pimpin dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus. Roh Kudus.
kudus. Makanya kita harus punya waktu bersama Tuhan. Kita harus berikan waktu kita sisa-sisa atau yang terbaik. Yang terbaik. Hanya Angel yang jawab. Bagaimana dengan yang lain? Yang terbaik, Kak. Yang terbaik. Terbaik. Adik-adik kalau sekolah nih, tadi kan si Gaby, tadi kesaksiannya diberikan kerajinan, diberikan kepintaran, ya belajarnya jadi makin semangat. Ya, harusnya itu juga kita lakukan ketika kita bersama Tuhan. Ya, bersama Tuhan, ketika kita punya waktu teduh bersama Tuhan, ketika kita membangun mesbah bersama Tuhan, berikan yang terbaik atau sisa-sisa. Berikan yang terbaik. Yang terbaik. Oke, itu waktu kita bersama Tuhan dalam membangun mesbah. Apakah di luar itu kita juga akan berikan yang terbaik? Coba kakak mau tanya sama Yeskil. Yeskil kan ikut kejuaraan karate misalnya. Ya, kira-kira kakak mau tanya sama Yeskil. Ketika mengikuti kejuaraan, apa yang akan Yeskil lakukan? Apa yang akan kamu persembahkan? Bagian-bagian apa yang akan kamu lakukan? Ataukah cuma sekedar ikut latihan atau sekedar ikut lomba atau ada yang lebih dari itu? Ayo coba, seperti apa yang kamu lakukan ketika menghadapi kejuaraan? Latihannya seperti apa? Pergerakannya seperti apa? Itu latihan yang keras, Kak. Latihan yang konsisten, yang apa ya, latihan yang terbaik lah pokoknya. Tampil juga tampil yang terbaik. Kalau Kira-kira persiapan kakak mau tanya sama Yeskil, ketika melakukan itu enak nggak sih? ya, Capek nggak? capek ya. Capek banget. Ya. Tapi kita puas karena kita sudah memberikan yang terbaik. Sia-sia nggak yang kita lakukan? Perjuangan kita, waktu kita, tenaga kita, semuanya itu. Kira-kira kakak mau tanya, ada hasilnya nggak? Ketika kita sudah melakukan yang kayak tadi, latihannya lebih keras, terus konsisten, nggak nanggung-nanggung pokoknya. Ada hasil nggak yang diperoleh? Ada. Ada, nggak mungkin nggak ada. Ya, kalau tadi Gaby belajar, juara nggak Gaby? Nilainya ada peningkatan nggak? Nggak mungkin orang yang belajar lebih dari yang lain. Misalkan, kalau orang dunia atau orang lain belajarnya 10 menit, kita ini kelipatannya jadi berapa? Kalau 2 kali lipat. Ayo, tahu berhitung nggak? Kalau orang dunia itu 10 menit, kita 2 kali lipatnya jadi berapa? 20 kali. 20 menit. Kalau orang dunia itu 4 jam, kita ini kelipatannya 2 kali lipat jadi berapa? 8 jam. 8 jam. Kita ini harus lebih. Jadi nggak ada istilah, masih capek, masih ngantuk. Oke, kita bisa capek, bisa ngantuk. Tapi kita harus bangunkan roh kita. Kita harus bangunkan roh kita, jangan sampai tertidur. Ya, makanya adik-adik GAP ingat baik, GAP generasi anak panah yang memang dipersiapkan. Nggak ada istilah GAP yang tersingkir, mana ada. GAP yang apa? Tidak dianggap, nggak ada. GAP diperhitungkan. Nah, untuk diperhitungkan dia harus memaksimalkan potensinya.
karunia-Nya, talentanya, waktunya, tenaganya, pikirannya, semuanya. Kalau mau jadi GAP-nya Tuhan. Nggak ada yang melempem-melempem, nggak ada yang masih setengah-setengah lagi. Nggak ada yang masih main-main lagi. Adik-adik pilih mana? Jadi GAP yang tersingkir atau jadi GAP yang terpilih? Yang terpilih. Siapa yang masih deklarasi? Siapa yang masih deklarasi? Saya anak panah pilihan. Saya anak panah pilihan. Adik-adik masih deklarasi nggak setiap hari? Ya, adik-adik ingat baik, kita sudah ada di penghujung zaman. Hari-hari ini tidak ada istilah kita masih bermain-main lagi. Ingat adik-adik, setiap apapun yang kita lakukan, lakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kalau adik-adik belajar yang terbaik adik-adik berikan. Ya, kita semua sama-sama berlomba-lomba. Adik-adik berlomba-lomba, kakak-kakaknya juga berlomba-lomba. Ya, kita semua harus memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Pada waktunya nanti Tuhan perhitungkan, Tuhan lihat semuanya. Dan kita harus buat pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Makanya semasa hidup jangan lagi bermain-main. Sampai di sini paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Siapa di sini kalau ngerjain tugas dari sekolah atau tugas dari kakak misalnya, adik-adik mikirnya bilangnya begini, aduh PR mulu. Kalau kita melihatnya jadi beban, ya seperti itu jawabannya, seperti itu kelakuannya. Tapi kalau kita melihatnya atau menyikapinya dengan cara yang benar, memang ini tugas, memang ini PR, tapi saya akan belajar dengan baik. Itu akan berbeda. Adik-adik ikut GAP terpaksa atau kesukaan buat kalian? Ikut GAP masih disuruh-suruh nggak? Ada nggak? Yang masih dibilangin, ayo GAP nih udah sore, udah jam 5 misalnya. Atau adik-adik sudah punya kesadaran sendiri. Sudah ada kesadaran sendiri. Ya kakak dengar kesaksian dari mamanya Damien. Mah, nanti sore itu ada Zoom GAP. Tapi ternyata kakaknya kasih pengumuman GAP diliburkan. Yang tadinya semangat jadi ya libur. Siapa yang kayak gitu kalau GAP diliburkan? Ataukah malah, wah asik, libur, saya bisa main game. Saya bisa nonton TV sepuasnya. Ayo, siapa di sini kayak gitu? Asik, saya bisa tidur, saya bisa ngapa-ngapain deh. Kan gak ada Zoom ini. Atau adik-adik malah sebaliknya. Coba kayak ada Zoom, pasti beda. Ya, menyenangkan. Siapa yang seperti itu? Kalau diliburkan malah sedih. Ya, tunggu minggu depan. Nggak tahu harus ngapain. Atau malah senang. Sering-sering aja Kak libur. Kemarin libur berapa minggu adik-adik? Berapa kali kita nggak ada Zoom? 2 kali. Enak? Menyenangkan? Kan saya bisa jalan-jalan. Libur lebaran. Bisa keluar kota. Bisa ke bioskop. Bisa ke restoran. Bisa jalan-jalan. Atau malah sebaliknya. Coba ya kalau hari ini ada Zoom. Adik-adik pilih yang mana? Kesukaannya ada di mana? Ketika ada Zoom atau ketika tidak ada Zoom? Ngomong dari hati yang terdalam. Apa? Suara terbanyak? Adik-adik
Lebih suka ada Zoom atau tidak ada Zoom? Ada Zoom. Suka Zoom. Iya, kalau Olive waktu itu, Kak, hari ini ada Zoom ya. Waktu itu Olive WA kakak, hari ini masih libur, Dek. Itu sudah langkah yang bagus. Artinya Olive punya semangat yang luar biasa mau ngikutin Zoom. Sampai bertanya, padahal kakak sudah umumin loh, libur loh. Tapi dia malah nanya. Itu artinya semangatnya luar biasa. Bagaimana dengan adik-adik yang lain? Ingat adik-adik, harus dipupuk ya semangatnya. Harus dipupuk kecintaannya. Harus dipupuk kerinduannya untuk Tuhan. Ya, supaya hati kita nggak menjadi tawar. Hati kita nggak menjadi kering. Hati kita nggak menjadi sedih. Ya. Sampai di sini adik-adik paham nggak? Coba kita buka yuk firman Tuhan dari Yakobus 4 ayat 8a. Yakobus 4 ayat 8a. Yuk kita baca bersama-sama Yakobus 4 ayat 8a. Siapa yang udah dapat? Yakobus ada di perjanjian lama atau di perjanjian baru? Yakobus perjanjian lama atau perjanjian baru? Baru. Perjanjian baru. Yakobus dekat Ibrani. Ayo kita baca ya. Yang sudah dapat katakan haleluya. Haleluya. Yakobus 4 ayat 8a. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Cukup sampai di situ. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Adik-adik, kita harus semakin mendekatkan diri kita sama Tuhan. Kita harus semakin mendekatkan diri kita sama Tuhan. Ketika adik-adik belajar, ketika adik-adik hendak melangkah, ketika adik-adik hendak berkegiatan atau apapun yang adik-adik lakukan, harus semakin mendekatkan diri kita sama Tuhan. Ya, kita harus semakin mendekatkan diri kita sama Tuhan. Perhatikan baik-baik. Di ayat 7, yuk kita lihat. Di ayat 7-nya. Yakobus 4 ayat 7. 2, 3, iya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanmu iblis, maka ia akan lari daripadamu. Adik-adik ingat, ada satu oknum yang tidak suka kita mendekat sama Tuhan. Perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Adik-adik dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, dalam perjalanan kita mengiring Tuhan. Ingat, ada satu oknum yang tidak suka kita ini bertumbuh. Kita ini mendekat sama Tuhan. Kita ini mengikut Tuhan. Siapa dia? Ada satu oknum yang tidak suka kita maju, kita bertumbuh, kita berdampak. Siapa dia? Iblis. Iblis. Tadi Yakobus 4 ayat 7 apa? Kita harus tunduk kepada siapa? Ayo. Kepada Allah. Tunduk kepada Allah dan siapa yang kita lawan? Iblis. Iblis. Kalau kita lawan itu iblis, iblis lari atau malah gimana? Lari. Lari. Ayo, kakak mau tanya sama kalian. Perhatikan nih omongan kakak. Perhatikan baik-baik. Kita tunduk kepada iblis dan lawan Allah. Atau kita tunduk kepada Allah dan lawan iblis. Maka ia akan lari daripada kita. Yang mana? Kita tunduk ke Allah dan lawan iblis. Iya, berarti adik-adik memperhatikan yang kakak sampaikan. Ya, kita tunduknya kepada siapa? Ayo, jangan terbalik. Ayo, coba. Carlo. Kita tunduk kepada siapa, Carlo? Allah. Dan siapa yang kita lawan? Iblis.
Kalau terbalik bisa nggak? Enggak. Nggak bisa. Masa Tuhan kita lawan? Waduh, ngeri kali. Jangan ya adik-adik. Yang kita tunduk kepada siapa? Kepada Allah. Yang kita lawan adalah iblis. Yuk, kita ngomong yuk. Saya tunduk kepada Allah. Saya tunduk kepada Allah. Saya tunduk kepada Allah. 2, 3, iya. Saya tunduk Saya tunduk kepada Allah. Dan lawan si iblis. Lawan si Iblis lari daripada saya. Makanya ada lagunya. Iblis tuh terkapar. Iblis tuh apa? Iblis tuh terkapar loh adik-adik kalau kita lawan. Coba siapa di sini kalau lagi berdoa, ya iblis tuh mau ganggu kita supaya kita malas baca Alkitab. Iblis mau ganggu kita supaya kita nggak belajar yang benar. Iblis tuh ganggu kita. Nah, adik-adik ketika berdoa, doanya apa kayak gini nggak? Dalam nama Yesus, saya patahkan roh malas, keluar. Roh ngantuk, keluar. Iblis dengar, saya rajin, saya semangat, saya sungguh-sungguh. Seperti itu enggak? Kalau iblis mau ganggu kita, adik-adik doanya seperti itu enggak? Ketika berhadapan dengan iblis, adik-adik malah saya tengking dalam nama Yesus. Saya patahkan kuasamu dalam nama Yesus, tidak berkuasa atas saya. Saya anak Tuhan, saya akan belajar lebih giat, saya akan belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Seperti itu atau malah sebaliknya? Yang mana yang adik-adik pilih? Halo, yang mana? Adik-adik yang mana? Kok jadi terkesima dengar kakak? Apa ada pertanyaan? Kalau sama iblis itu harus benar-benar kita tengking atau kita ajak ngobrol? Ayo. tengking. Harus ditengking, jangan diajak ngobrol. Ya? Ya kita ajak ngobrol itu siapa harusnya? Allah. Ya iya, makanya adik-adik kenapa banyak anak-anak Tuhan melempem karena dia temanin si iblis. Bukan dilawan, bukan ditengking. Jangan ditemenin ya. Jangan ditemenin ya. Iblis tuh jangan ditemenin. Iblis itu musuh kita. Ya, yang kita temenin, yang kita ajak ngobrol selalu setiap saat adalah Tuhan kita, Roh Kudus yang ada pada kita. Ya, oke. Sebagai ayat penutup, yuk kita lihat adik-adik. Tadi kita baca di Yakobus 4 ayat 7 dan 8. Nah, yuk kita baca sekali lagi yuk. Yakobus 4 ayat 7 dan 8a. Yuk kita baca bersama-sama, dibuka suaranya ya. Adik-adik bisa baca dengan sungguh-sungguh. 2, 3, iya. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Sama Tuhan kita harus makin mendekat. Maka Tuhan akan mendekat sama kita, bukan malah menjauh. Kalau kita nggak mendekat sama Tuhan, gimana Tuhan mau mendekat sama kita? Adik-adik ngerti ya? Sampai di sini paham nggak? Paham, Kari. Ya. Ya. Oke, kakak mau tanya sekali lagi. Adik-adik, siapa yang harus kita lawan dalam hidup ini? Ada satu oknum yang tidak suka sama kita. Kalau kita makin sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh belajar. Kalau kita sungguh-sungguh beribadah. Siapa yang tidak suka kalau kita itu maju, kalau kita itu berhasil, kalau kita semangat, kalau kita sungguh-sungguh. Siapa yang nggak suka? Iblis. Iblis itu kita lawan atau kita temenin?
Kita lawan. Lawan. Siapa di sini bisa kasih contoh bagaimana melawan si iblis? Coba Olivia. Gimana Olive? Ayo, lawan iblisnya seperti apa? Kakak pengen dengar, pengen lihat. Nih ceritanya kamu mau diganggu nih. Kamu biar nggak usah belajar lagi, nggak usah baca Alkitab atau nggak usah belajar sungguh-sungguh. Seperti apa kamu nih? Ada iblis yang mau gangguin kamu, yang ingin nyerang kamu sehingga kamu jadi malas belajar, jadi malas berdoa, jadi malas baca Alkitab, jadi malas muji Tuhan, malas ke gereja atau malas apa? Sekolah minggu dan lain sebagainya. Apa yang akan Olive lakukan? Seperti apa kamu terhadap si iblis? Tidak mendengarkannya dan lanjut berdoa. Seperti apa? Coba buktikan kalau kamu berdoa. Seperti apa? Tidak mendengarkan si iblis dan apa tadi? Lanjut berdoa. Rajin berdoa. Seperti apa coba? Ketika ada iblis mau ganggu kamu, seperti apa yang akan kamu lakukan? Iblis membisikkan langsung tidur aja, nggak usah doa. Tapi langsung berdoa aja. Doa. Nggak dengar kakak. Coba seperti apa kamu sama iblis gitu loh. Doamu kayak gimana gitu. Ayo coba. Seperti apa coba Olive? Tuhan Yesus, tolong hindarkan aku dari bisikan iblis. Oke, itu Olive. Coba kalau Mesa. Seperti apa Mesa kalau ada iblis mau gangguin kamu? Terus doamu seperti apa coba? Oke, Tuhan Yesus, singkirkan iblis ini, Tuhan Yesus, selama doa. Itu aja, Ketika Kak. kita berdoa seperti itu, kita ngomong sama Tuhan seperti itu. Bagian kita apa yang akan kita lakukan? Kita tidur lagi atau kita bangunin diri kita, ayo saya mau belajar. Bawaan dan ayo belajar. Harus ya. Jadi ada apa ya? Ada kerjasama yang baik. Ya, kita ngomong sama Tuhan tapi kita nggak siapin diri kita nggak lakukan sesuatu, ya sama aja bohong. Gimana? Ya, jadi kita juga harus dapat bekerja sama dengan baik. Coba kakak mau dengar siapa ya? Karan. Ayo Karan. Seperti apa kita menghardik si iblis yang mau gangguin kita? Matahinnya seperti apa? Suaramu. Iya, minta pertolongan Tuhan. Tapi gimana kita mau matahin kuasa si jahat atau matahin si iblis dari yang ingin mengganggu kita? Seperti apa kita ngomongnya gitu loh. Ayo. Diemin terus berdoa. Iblisnya kita apain? Taklukin. Terus? Kita pertolongan sama Tuhan biar kita Diteguhin. Oke. Coba kakak minta yang besar-besar ya. Coba Yeskil, seperti apa Yeskil? Adik-adik fokus ya dengan pertanyaan kakak ya. Iya, tadi Kak Fanda ingetin tuh. Adik-adik paham nggak sih yang kakak maksud? Yang kakak tanyain? Paham nggak? Ketika ada iblis mau gangguin kita nih, kita kan mau semangat nih, kita kan mau sungguh-sungguh kan? Kita mau ikut Tuhan lebih lagi kan?
kita mau mendekat sama Tuhan, tapi iblis tuh nggak suka loh. Dia akan cari celah, dia akan cari cara untuk menghancurkan kita, untuk mengganggu kita, untuk membuat kita tidak mendekat sama Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan gitu loh? Apa kita biarin atau kita harus hardik? Ataukah kita harus gimana? Coba, Yeskil. Kalau saya sih Kak Ria, tengking Kak Ria. Tengking, kayak gimana Eh, nengkingnya? Tengkingnya segala kuasa iblis setan yang roh-roh jahat, spirit-spirit jahat, spirit-spirit gak bener, semua segala kuasa roh orang kuat, tipu muslihat iblis sudah dengan otoritas yang telah diberikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Masih sudah dipatahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Gitu. Ya, terus setelah kamu berdoa seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Bagianmu apa? Kalau ceritanya roh malas mau belajar gitu, habis setelah ditengking, saya tuh biasa tutup mata, hitung 3 detik. Setelah tengking itu tutup mata 3 detik, itu bicara dengan Tuhan, atau 5 detik aja, 5 detik sampai 3 sampai 5 detik aja gitu, terus bangun deh, langsung ngelakuin, langsung kalau belajar ya langsung belajar. Jadi harus ada bagian kita, ya. Ada action, ada tindakan. Oke, kakak mau tanya sama adik-adik yang lain. Adik-adik paham nggak dengan apa yang disampaikan Yeskil, Karen, Olip, Mesak? Adik-adik paham nggak? Ngerti nggak? Nangkap nggak? Atau yang kakak sampaikan nangkap nggak? Ya, jadi adik-adik ingat baik, ya, ingat baik. Iblis itu nggak suka adik-adik bertumbuh. Perhatikan baik-baik ya, perhatikan baik-baik. Ini sebelum kakak tutup, dengarkan baik-baik apa yang akan kakak sampaikan ke adik-adik malam hari ini. Iblis tidak suka kita maju. Iblis tidak suka kita sungguh-sungguh. Iblis tidak suka kita rajin. Iblis tidak suka kita semangat. Ingat, tadi Yakobus 4 ayat 7, kita harus, siapa yang harus kita hormati, kita tunduk kepada siapa? Kita harus tunduk kepada Tuhan, kepada Allah. Ya, kita harus tunduk. Terus ada bagian lain, kita harus lawan siapa? Iblis. Jangan dibiarin iblisnya. Kita harus patahkan. Karena iblis itu berusaha mencari celah. Makanya adik-adik kalau sudah mulai ada rasa malas, sudah ada roh malas, kita harus patahkan itu. Tengking. Kalau kakak seperti ini. Dengar kok iblis. Dalam nama Yesus. Roh malas aku hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita ngomongnya juga benar-benar menghardik gitu loh. Benar-benar mematahkan. Karena itu akan membangun spirit kita untuk lebih bersemangat lagi. Ya. Jangan iblis, dengar ya, dengar. Keluar. Nggak gitu, ya. Kita benar-benar mematahkan, ya. Ingat ya adik-adik tadi kesaksiannya luar biasa. Tapi jangan puas sampai di situ. Kita harus lebih lagi mendekatkan diri kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Ingat ya adik-adik ini adalah anak panahnya Tuhan. Yang akan membawa kegerakan Tuhan yang besar pada hari-hari terakhir. Tapi ada satu oknum yang tidak suka adik-adik ini jadi anak panahnya Tuhan. Makanya adik-adik jangan kasih celah, jangan kasih kesempatan, jangan kasih ruang kepada si iblis. Yang harus kita lakukan adalah lawan. Patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita harus selalu tunduk kepada Tuhan, ya. Maka kita akan melihat, ya, pertolongan Tuhan itu di setiap langkah kita. Keberhasilan, keberuntungan, dan segala yang terbaik menjadi bagian kita. Amin. Amin.
Iya. Ya, firman Tuhan cukup sekian adik-adik. Yuk kita tutup yuk Alkitab kita. Sampai di sini adik-adik paham? Sampai di Paham, sini Kak. adik-adik paham? Makanya tadi ya, kalau kita mau Zoom, kalau sudah mulai kok Zoom gitu ya, misalnya, ayo semangatin lagi, ayo kuatin lagi, ya. Kita harus belajar dari sekarang, lebih bersemangat lagi dalam mengikut Tuhan, lebih bersemangat lagi dalam bersekutu dengan Tuhan, ya. Oke, adik-adik ditutup Alkitabnya. Yuk, ayat hafalan kita, Galatia 2 ayat 20a. 2, 3, ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, oke, adik-adik, yuk kita yel-yel, taruh tangan kalian di dada. Dengan iman, dengan lantang, dengan sungguh-sungguh, ganti nama saya dengan nama adik-adik. 2, 3, iya. Riama anak panah yang tangguh, Riama anak panah yang berkarakter, Riama anak panah yang berkarunia, Riama anak panah yang siap dilesatkan dan tepat sasaran, yaitu anak-anak panah di tangan pahlawan. Mazmur 127 ayat 4, 1 Timotius 4 ayat 12, termaterai oleh kuat kuasa darah Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, Riama anak panah pilihan. Amin. Iya. Adik-adik jangan lupa, ya kakak minta ke adik-adik, jangan lupa deklarasi Mazmur pasal 1. Ya, oke. Minggu depan kakak kasih ayat hafalan berikut. Pokoknya sepanjang tahun ini adik-adik harus lebih bersemangat lagi. Ya, oke. Siapa di sini bersyukur boleh menjadi bagian dari GAP? Adik-adik bersyukur? Puji nama Tuhan. Doakan terus buat GAP ya. Doakan untuk kakak-kakaknya, teman-temannya, dan juga biar Tuhan tambahkan bilangan GAP-GAP-nya Tuhan yang siap untuk dilesatkan ke titik sasaran yang tepat yang akan dipakai Tuhan dahsyat pada hari-hari terakhir. Ya, adik-adik harus makin banyak berdoa. Ya, doakan lebih sungguh-sungguh lagi ya. Kalian juga belajar lebih sungguh-sungguh lagi ya, bersekolah, berkegiatan apapun ya, sertakan Tuhan sehingga Tuhan dipermuliakan ya. Terima kasih buat kehadiran adik-adik semua. Terima kasih buat Kak Fanda. Sama-sama Kak Ria. Terima kasih buat Kak Jusita. Saya lagi bilang kasih karya Tuhan Yesus memberkati. Kasih karya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Rafael Angel. Terima kasih juga karya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yeskil Mikael. Terima kasih juga karya Tuhan Yesus memberkati. Mana Mikaelnya? Tidur. Ada karya. Terima kasih. Terima kasih Mikael. Terima kasih karya. Terima kasih karya. Terima kasih Junior. Terima kasih juga Kak, terus memberkati. Junior walaupun masih anak-anak tapi lantang ya ngomongnya. Ya, semangat ya Junior. Terima kasih karya. Terima kasih Teresia, Maleaki. Sama-sama karya, Tuhan Yesus memberkati. Harus makin bersemangat lagi buat kalian ya. Terima kasih Gave, cepat sembuh ya. Terima kasih juga Kak Lia, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Rahel. Terima kasih juga Kak. Terima kasih Matthew. Terima kasih juga karya Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Mesak, Olive. Terima kasih juga Karya Karya. Yesus Memberkati. Terima kasih Berkat. Terima kasih juga Karya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Gaby, Carlo. Terima kasih juga Karya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Damien. Terima kasih juga Karya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Karan. Iya, terima kasih juga buat Bapak Thomas Tresahono, Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih juga buat keluarga yang mendampingi, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, yuk jangan lupa di rumah harus bangun mesbah yang benar bersama Tuhan, ya. Biar Tuhan tambah-tambahkan kecintaan kalian. Tuhan tambah-tambahkan kerinduan kalian. Tuhan tambah-tambahkan kesungguhan kalian, ya. Ingat, kalau kita harus makin mendekat sama Tuhan, Tuhan pun mendekat sama kita. Ya, jangan kasih celah kepada si iblis, jangan kasih ruang kepada si iblis. Kita harus patahkan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayo, semangati diri kalian, semakin lihat perbedaan ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, oke, adik-adik, kita akan tutup ibadah kita malam hari ini. Yuk kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di hadapan Tuhan malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Engkau kembali mengingatkan kami supaya kami senantiasa menundukkan diri kami di hadapan Tuhan. Dan kami harus melawan si iblis. Karena iblis tidak suka kami maju, kami semangat, kami rajin, kami setia di dalam Tuhan. Untuk itu Roh Kudus, mari Engkau jamah setiap adik-adik kami, setiap adik-adik yang tergabung di GAP ini Bapa. Kami tahu Tuhan bahwa mereka masih anak-anak, tetapi kami percaya sekalipun mereka masih anak-anak, mereka adalah anak-anak yang diperhitungkan Tuhan. Mereka adalah anak-anak panah di tangan pahlawan. Untuk itu Roh Kudus, mari Engkau tutup bungkus kehidupan mereka dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Biarlah Engkau sendiri yang mengurapi kehidupan masa remaja mereka, masa kanak-kanak mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang terlewatkan. Untuk itu Roh Kudus, mari pegang erat tangan mereka, pegang erat langkah mereka. Sehingga langkah mereka, langkah keberhasilan, langkah keberuntungan. Roh Kudus, mari Engkau juga mengurapi setiap apa yang menjadi kerinduan hati mereka, apa yang menjadi permohonan doa mereka. Berkati sekolah mereka, berkati cita-cita mereka, berkati juga masa depan mereka. Masa depan yang gilang gemilang, hari depan yang penuh dengan harapan, menjadi bahagia mereka. Berkati juga seluruh keluarga mereka, papa, mama, abang, kakak, adik, keluarga besar. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan. Pakai adik-adik kami ini Tuhan, untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Mereka diberkati berhasil, diberkati di dalam meraih cita-cita mereka, di dalam pembelajaran, di dalam apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, dan kami akan menerima berkat yang dari Tuhan. Mari adik-adik, angkat kedua belah tanganmu, angkat wajahmu, aminkan setiap kata kalimat doa yang akan kakak sampaikan di tengah-tengah kita. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah seluruh hidupmu. Apapun yang adik-adik buat, dibuat Tuhan berhasil. Jadi kepala dan tidak pernah menjadi ekor, tetap naik dan tidak pernah turun. Adik-adik pulanglah, terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih Allah di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, akan menyertai kehidupan adik-adik sekalian. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus akan datang pada kali yang kedua, menjemput adik-adik sekalian di awan-awan yang permai. Adik-adik akan tinggal di dalam kekekalan, di dalam kerajaan sorga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari adik-adik GAP, generasi anak panah, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa berfoto Kak Jusita. Damien, bisa dibuka wajahnya, dibuka layarnya. Adik-adik yang tutup layar bisa dibuka. Silakan Kak Jusita. Di sana.
Mana ini? Ke sana itu. Ke sana. Kamu. Oh, kucing dilihat kan. Kucingnya nih. Monyet. Kamu dong. Saya. 1, 2, 3. Lagi. Sinyalnya Sepertinya sinyalnya. Iya. Oke deh. Kayaknya sinyalnya ya, Kak. Iya, sinyalnya Kak Ria. Bagaimana Kak Jusita? Sudah nggak connect ini Kak. Tapi kayaknya Iya. tadi udah sempat dapat sekali cepat lah. Iya. Adik-adik, terima kasih buat kehadirannya semua. Sampai minggu depan ya, kita akan merayakan Jumat Agung. Yuk, semakin bersemangat buat Tuhan ya. Terima kasih, selamat malam. Salam. Salam.